Jadi kita ini memang tujuannya adalah melompat dari yang kemarin. Yang jadi masalah mungkin yaitu tadi pelayanan publik sama infrastruktur, terutama infrastruktur ya. Halo, ketemu lagi dengan saya, masih bersama Gus Mudor, Bupati Sidoarjo terpilih. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang bagaimana kebijakan-kebijakan terhadap permasalahan yang menjadi atensi publik Sidoarjo. Ada banyak, dan Anda itu sudah komplain cukup banyak dan sudah lama. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana respon dari Bupati terpilih Sidoarjo menyikapi isu-isu yang menjadi atensi publik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sekali pendengar suara Surabaya dan juga netizennya, neternya, itu komplain tentang banyak hal, terutama hal-hal yang terkait dengan infrastruktur, layanan publik, dan banyaklah. Dan pada kepemimpinan panjenengan ini timbul beberapa harapan baru gitu ya. Karena panjenengan sendiri ya umurnya masih 30 tahun. Terus saya tahu sendiri beliau punya pola pikir yang militan, progresif gitu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, tapi saya akan memulai pertanyaan satu dulu. Saya tahu bahwa panjenengan itu memutuskan untuk menangguhkan pembangunan gedung Kabupaten Sidoarjo ya. Jadi gedung 8 lantai kantor Pemda. Nah, kenapa kemudian ditangguhkan? Karena kami berpikiran banyak yang harus lebih diprioritaskan untuk masyarakat. Jangan sampai kemudian kita bangun kantor yang bagus, kemudian kita ya masyarakat terkecewakan karena jalannya rusak, sampah di mana-mana dan sebagainya. Nah, ini sementara kita tangguhkan untuk dialihkan, kita prioritaskan pada apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk hari ini adalah untuk jalan dan banjir. Nah, ini kita prioritaskan di sana. Saya yakin walaupun memang sempat ada pro kontra juga karena memang keputusan ini sudah ada di APBD 2021 ada. Tapi kemudian dengan alasan reasoning yang bagus, reasoning yang pas memang, apalagi di era COVID seperti ini, apalagi BTT yang harusnya sudah terserap begitu banyak, apalagi COVID masih nggak tahu kapan usainya, sehingga saya yakin anggaran-anggaran untuk pembuatan kantor dan sebagainya harus lebih ditunda dulu lah, kita tangguhkan dulu. Ada rumah sakit Sidoarjo Barat yang penuh, yang perlu ada frontage juga, ada jalan-jalan yang lubang-lubang di sana sini. Ini lebih perlu, harus diprioritaskan. Sehingga kemudian kalau kami menangguhkan itu, saya yakin masyarakat juga memahami dan wajar. Dan saya yakin juga lebih mendukung. Kenapa? Karena kantor ya saya kira cukup lah, itu aja. Tadi sempat juga disampaikan tentang jalan berlubang. Nah, ini kan yang lagi hot-hotnya sekarang nih ya. Banyak juga masyarakat yang kemarin mengeluhkan begitu banjir selalu diikuti dengan jalan rusak gitu ya. Itu kan fenomena yang rutin gitu ya. Ada harapan dari masyarakat bahwa hal-hal yang rutin ini sebenarnya harus bisa diantisipasi. Benar. Nah, untuk jalan berlubang, strategi panjenengan nanti seperti apa ya? Saya kira karena ada beberapa daerah di Sidoarjo yang kemudian ini nol dari permukaan laut. Ada yang 3 meter, ada yang nol. Jadi ketika air naik, rob dan sebagainya, hujan, ya pasti kena air dong. Cara terbaik ya pasti harus beton. Kenapa? Karena kalau aspal ketemu air sudah. Nah, ini jadi satu solusi ya, karena kita diskusi di sini juga harus bisa memunculkan solusi. Solusi kami ke depan ingin merubah arah pembangunan jalan lebih banyak di beton. Ini penting. Walaupun di anggaran tahun 2021 ini yang di beton hanya 1 ruas. Gitu ya. Anggarannya 240 juta. Anggaran peningkatan mutu kualitas jalan tahun ini ya itu 247 miliar. Tetapi yang untuk betonisasi 1 ruas.
Ini mungkin di zaman kami nanti, Dr. Subandi, Pak Bandi juga berkomitmen penuh, kita akan lebih fokus pada beton. Seperti yang saya ceritakan di awal, Mojokerto itu dengan istiqomah 300 miliar per tahun untuk betonisasi, 5 tahun, 7 tahun sudah hampir selesai. Tentang penganggaran itu sendiri, ini kan prediksi dari BMKG itu curah hujan masih akan seperti ini seenggaknya sampai Februari gitu ya. Maret mungkin akan ada juga. Artinya ancaman terhadap jalan itu kan masih tetap ada. Ada. Nah, terus bagaimana proses rehabilitasinya? Anggarannya sudah mencukupi belum? Sampai dengan akhir tahun ini misalnya? Kalau anggaran sebenarnya Sidoarjo ini banyak. Jadi ada 3, peningkatan mutu jalan, pemeliharaan jalan, sama yang terakhir ada di PIWK. PIWK ini ada di kecamatan sebagai respon cepat untuk menutup jalan berlobang di tingkat kecamatan. Jadi bukan wilayah dari kabupaten. Cuma masalahnya kadang-kadang SDM di kecamatan ini belum bisa. Apalah daya, memang ini anggaran 2021 ini diketoknya 2020, yang kami pun tidak tahu reasoningnya seperti apa. Yang jelas bahwa gini, kalau bicara anggaran sebenarnya sudah ada. Makanya kemungkinan kalau lihat sekarang Pak Budiono ini pergerakannya oke banget. Tapi juga gitu aja kadang-kadang ya kesel mungkin beliau juga ya. Nah, ini masalahnya, termasuk bagaimana kemudian menumbuhkan OPD yang bisa sejalan dengan kami ke depan. Nah, anggaran ada, bupatinya oke, OPD oke, saya yakin semuanya bisa berjalan dengan baik. OPD yang oke, kemudian juga instansi pemerintahan di bawahnya, artinya mulai dari kecamatan sampai ke desa-desa juga harus oke artinya. Nah, bagaimana caranya supaya tingkat responsivitasnya aparat-aparat yang sampai bawah itu bisa peka gitu? Karena kan ini yang saya rasakan ya di beberapa jalan ini itu udah lama gitu loh, rusak, berlubang, tapi responnya lama banget. Ini harusnya seperti apa kalau dalam pemerintahannya? Jadi gini, sebenarnya jalan juga macam-macam. Ini yang jalan kabupaten iya, yang jalan kabupaten ya. Kadang-kadang masyarakat ini juga kadang-kadang ini jalan provinsi, tapi nudingnya Pak Bupati gitu kan juga repot juga. Nah, yang jelas gini, ke depan pasti butuh asesmen terhadap kepala dinas dan camat ini. Nah, ini perlu memang untuk penyegaran dan komunikasi yang baik. Kami inginlah bersama-sama eksekutif, legislatif, serta Forkopimda ini bersama-sama membangun Sidoarjo yang lugas, cepat gitu. Tapi memang butuh proses, Mas, butuh proses, pasti butuh proses. Tapi menarik nih soal assessment. Assessment itu dalam arti ini menjadi rujukan dari panjenengan untuk melakukan the right man on the right place. Gitu artinya. Iya. Artinya ketika ada yang tidak sesuai dengan standar yang ada, itu gimana? Akan diapakan? 1 kali 2 ya biasa, komunikasi aja, komunikasi. Tapi asesmen ini saya kira ini yang nilai juga kita pilihkan yang kemudian lebih profesional. Kami ingin bersama-sama membangun Sidoarjo ini dengan baik, dengan cepat, sehingga masyarakat lebih diuntungkan. Itu saja, ujungnya di sana, goalnya di sana. Termasuk jalannya harus lewat asesmen yang pas. Jangan kemudian orang striker ditaruh back, gak bisa masukin. Jangan kemudian gelandang ditaruh kiper, ya masih kemasukan terus. Lah ini gambaran awalnya. Kami juga melihat itu, sehingga yang dari hasil asesmen mesti kelihatan. Nah, katakanlah dari hasil asesmen itu, bagi ASN yang belum mampu untuk memenuhi standar itu, apa yang akan dilakukan? Saya kira kalau kemampuan ASN kita itu pinter-pinter, Mas. Pinter-pinter. Bagaimana kemudian mau bergerak itu saja pinter, terus sebenarnya banyak juga yang cepat. Nah ini tinggal kemudian kita memastikan saja
Kita hanya memastikan saja. Jadi lewat asesmen ini klaim bahwasannya ada orang tidak tepat di pos yang salah itu bisa terkurangi di masyarakat. Ketika semuanya saling mendukung, ada kepercayaan satu sama lain, saya kira masalah di Sidoarjo cepat untuk tertangani. Tadi ada menyampaikan tentang ini persoalan-persoalan anggaran, terutama yang terkait dengan sesuatu yang harus cepat diambil keputusannya. Tadi contohnya permasalahan soal jalan. Bagaimana Anda melakukan proses-proses penganggaran yang itu notabene sudah didop pada zaman di era di mana bukan masanya panjenengan? Akankah PAK itu dipercepat atau gimana? Kita lagi bangun komunikasi dengan baik dengan legislatif, harapannya PAK kita percepat. Saya kira kalau dipercepat, selesai misalkan Agustus, ada 4 bulan untuk mengeksekusi ini. Karena harapan kami, November, ini kita sudah lelang untuk tahun 2022, sehingga dari Januari sudah bisa running. Berarti bulan Juni ya? Berarti antara... Agustus lah selesai pokoknya semua itu. Oke, berarti antara sekarang, setelah dilantik, sampai dengan Juni, seperti apa tuh sebenarnya kekuatan anggaran, keleluasaan panjenengan dalam mengelola anggaran? Ya memang ikut. Kita belum bisa mengeksekusi apa yang kita janjikan secara utuh, walaupun kadarnya juga bisa dicantol-cantolkan bisa. Tapi kalau frontage ini kan sudah ada sekitar 120 miliar, ada juga Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Ini yang kita pastikan harus selesai. Ini yang kita pastikan masyarakat bisa menikmati dengan cepat. Oke, yang berikutnya itu tadi sudah tentang permasalahan jalan. Tadi sempat juga disampaikan tentang pengelolaan banjir. Juga tentang banjir itu ujung-ujungnya adalah terkait dengan pengelolaan sungai-sungai dan afur ya. Kita tahu bahwa Sidoarjo itu afur, kemudian juga sungai-sungainya banyak gitu ya. Konsepnya seperti apa ini nanti? Pengelolaan supaya banjir ini bisa dikurangi gitu ya. Sebenarnya di Perpres nomor 80 itu sudah jelas ada beberapa bendungan yang harusnya dibangun untuk Kali Pucang, Kali Buntung sama yang di Tanggulangin itu, karena 3 afur besar itu kuncinya. Nah, kalau dari kami dari awal kepinginnya satu, masalah sungai selain didalamkan ini wajib ya, pendalaman sungai kembali ini wajib, tapi juga tak kalah penting ini TPST untuk sampahnya. Karena kalau TPST-nya nggak dibangun, orang buang sampahnya di sungai lagi. Jadi masalah Sidoarjo sebenarnya gini, jadi satu rangkaian. Sampah tidak tertangani dengan baik, orang buang sampah ke sungai, sungai jadi banjir, banjir melubai ke jalan, jalan rontok semua. Ini satu rangkaian karena masalah ini mesti holistik. Nah, sehingga kita harus melihatnya masalah Sidoarjo ini dalam satu frame yang penuh, bukan hanya masalah segmented seperti itu, bukan. Nah, kami ingin mengeksekusi minimal setiap desa itu ada TPST-nya. Jangan kemudian jumlah desa kita ada 353 jadi 349 sekarang. Dari 349 TPST-nya hanya 108. Yang jalan oke 86. Jauh sekali, sepertiga. Kalau yang daerah desa-desa itu sama kayak di desa saya, karena sudah ada TPST, mau akan ada TPST, ini memang bayar orang, dan ini di Perpup juga ada, bayar 5.000 atau 4.000 itu ada lah untuk collecting di rumah-rumah ini, terus kemudian ditaruh TPST-nya. Masalahnya adalah ada banyak desa yang nggak punya TPST. Itu nanti yang akan menjadi prioritas di awal. Termasuk prioritas. Ada target nggak? Tahun pertama, kedua, ketiga?
Saya kira yang pertama harus jalan dulu ya, karena jalan ini penting. Jalan 2 atau 3 tahun, 2 tahun lah. Kemudian sampah, walaupun waktu di prioritas awal tadi ya tetap disentuh juga sampahnya, tapi nggak bisa masif gitu, karena kita masih fokuskan, prioritaskan di jalan. Ada titik beratnya gitu ya? Ada titik berat utama. Terkait dengan ini, TPA? TPA kita itu tinggal nunggu waktu loh. Gimana? Karena untuk mereduce sampahnya ini yang penting. Kalau tinggal tumpuk, ya pasti ada batas habisnya dong. Masalah sampah ini adalah masalah kita semua. Jangan sampai kemudian, wah ini salah sana, nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Yang ada adalah mari bersama-sama, kalau disediakan TPST, disediakan tempat sampah, ya buang di sana, sehingga nanti masyarakat ujung-ujungnya juga tidak jadi korban. Kadang-kadang kan lucu, orang demo masalah banjir dan sebagainya, tapi di sisi lain dia suka sekali buang sampah di sungai. Kewajiban panjenengan adalah melayani dari warga Sidoarjo. Tapi bagaimana kemudian Sidoarjo bisa lebih responsif terhadap pembangunan wilayah sekitarnya? Ini wajib untuk dipikirkan bersama. Artinya dari masing-masing kabupaten, bupati masing-masing, wali kota juga mungkin harus bisa duduk bersama, menyinkronkan. Termasuk kita dari Sidoarjo juga butuh hal itu, karena berapa jumlah motor, berapa jumlah ratusan ribu kali yang ke Surabaya untuk kerja, sehingga ini penting. Kita harus duduk bersama mencari solusi, termasuk dari Surabaya, karena Surabaya juga sama, Gresik juga sama. Banyak warga Sidoarjo kemudian kerja di Gresik, kadang-kadang itu butuh juga jembatan. Kenapa kalau nggak ada jembatan ini motornya lama dan sebagainya, ini banyak sekali. Nah ini penting untuk menumbuhkan kawasan yang saling berkelanjutan. Artinya pembangunannya antara satu kabupaten lain ini harus sama. Misalkan Mer sudah dibuka, Sidoarjo-nya masih tutup misalkan, kan lucu. Nah seperti ini ke depan butuh komunikasi yang intens. Jadi sempat ramai juga kan, sudah diresmikan Bu Risma, Sidoarjo-nya masih tutup. Padahal ini jalan ya, akses masuk ke Surabaya pemecah. Ini penting biar masyarakat ini, terutama untuk jalan, kita spesifikkan jalan gitu aja, biar tidak bertumpuk di jalur yang tengah, Ngedangan ini. Ngedangan itu sudah over, sehingga butuh komunikasi antar lintas kabupaten, lintas kota, untuk bersama-sama mencari solusi ini dipecah kemana. Termasuk kami juga menginginkan di timur ini dipecah, sehingga akses ke Surabaya nambah lagi, tidak bertumpu di tengah saja. Pokoknya dalam era kami harus selesai, termasuk mengusahakan flyover Gedangan itu. Kuncinya adalah di sana. Walaupun kita juga menyiapkan pembukaan jalur lain untuk memecah kemacetan yang ada di tengah. Timur harus digambar dengan baik. Tengah yang sudah overload kita pindah ke daerah Sukodono, harus diperlebar dan sebagainya. Krian juga sama, ketika ini ada 5 lajur, beda dengan sekarang yang hanya bertumpu di tengah saja. Itu soal infrastruktur ya, ini yang kaitannya dengan dunia usaha. Karena gimana pun juga Sidoarjo ini tempatnya industrinya juga ada gitu, dan juga besar dan banyak. Banyak juga perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di daerah ini. Kira-kira nanti panjenengan akan melakukan kebijakan apa agar mereka bisa tumbuh juga gitu ya, tapi di sisi lain juga memberikan manfaat buat Sidoarjo? Yang terpenting kalau buat industri sebenarnya itu koneksi tadi. Jalan itu kuncinya. Kalau jalannya oke, besar, masuknya gampang, kemana-mana gampang, saya kira semua industri suka di sana. Nah, untuk masalah untuk yang diberikan di Sidoarjo, nah ini yang penting. Kami ada program 100.000 lapangan kerja itu. Harapan kami ke depan warga asli Sidoarjo, kami berusaha penuh untuk memastikan diterima lebih banyak lah
minimal ada berapa sekian persen yang wajib dari warga lokal. Ini wajar. Karena apa? Yang menikmati limbahnya mereka, asapnya mereka, yang menerima debunya, kemacetannya, sehingga sewajarnya warga Sidoarjo menjadi tuan di daerah sendiri. Sinkronisasinya gimana nih, Gus? Kan industri ada banyak, tapi juga apakah cuman sekedar industri yang dekat aja, masyarakat yang ada di industri sekitar yang bisa merasakan, atau mungkin nanti akan dibuat semacam klaster-klaster hingga yakin bahwa daerah ini, kecamatan ini menjadi bukan tanggung jawab ya, artinya menjadi semacam orang tua asuh gitu loh. Mungkin nggak ya kayak gitu ya? Gini, awal petanya seperti ini, Mas. Jadi kalau 2005 sebenarnya Sidoarjo itu sudah ada kawasan Sidoarjo, Jabon dan Krian, Siborian namanya, di kawasan industri. Seandainya ini difokuskan di sana, saya yakin kemacetan dan yang lain ini nggak ada, minimal berkurang lah. Misalkan orang nggak mesti ke Surabaya sekarang kerja, bisa ke Jabon, jadi ke selatan dan sebagainya. Tentang bagaimana sinkronisasi, nah ini pasti namanya pengusaha juga butuh dong dengan masyarakat, juga butuh dong dengan kabupaten, dengan pemerintahan. Lah ini bargaining ini yang dipakai. Harus ada sekian persen warga sekitar, misalkan di Jabon harus 5 kecamatan sekitar ini keterima misalkan sekian persen. Ini bagus. Kenapa? Biar kemudian nggak ke Surabaya lagi. Biar nggak ke Surabaya lagi, dan otomatis kemacetan juga berkurang. Oke, terakhir Gus, ini pertanyaan tentang yang lagi ya kita hadapi bersama secara nasional juga, tentang penanganan COVID. Dalam masa-masa awal ini apa yang panjenengan ingin lakukan untuk mengafirmasi bahwa masyarakat ini juga bisa terlindungi, kemudian juga mereka yang positif atau yang masih belum terpapar itu juga nggak terpapar? Saya kira banyak kajian, kalau saya ya pribadi ya, banyak kajian kemudian yang keluar ke PSBB dan PPKM ini nggak efektif, bahkan ada peningkatan di sana sini karena walaupun ada PSBB. Nah ini menjadi catatan kami, sehingga ke depan justru yang lebih ditegakkan ini hanya 3M saja cukup. Karena banyak juga masyarakat, kasihan Mas, kerja, buka warung sore jam 8 tutup, makan apa, ekonominya seperti apa, tunggakan banyak. Nah ini harus difikirkan penuh. Kita pikir lagi lah, PPKM ini efektif enggak? Nah kalau menurut saya yang lebih efektif adalah memastikan protokol 3M ini berjalan dengan masif, itu aja. Orang takut berkerumun, pakai masker, cuci tangan, ini lebih efektif dan saya kira lebih mengurangi. Ada solusi di sana, tidak ada yang dikorbankan di sana. Ekonomi bisa jalan, kadang-kadang juga kasihan PKL itu. Pada sisi kesehatan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Saya kira memastikan di tahun 2022 UHC, Universal Health Coverage, ini mulai bisa jalan. Termasuk yang untuk COVID itu? UHC ini kan BPJS. Yeah. Nah ini mulai harus sudah jalan sebagai bentuk asuransi penjagaan kabupaten, pemerintahan terhadap masyarakat. Ini penting, sehingga ketika seandainya masuk rumah sakit, ya naudzubillah juga ya, kita gak doa orang masuk rumah sakit, tapi ketika kita siapkan di rumah sakit dia sudah enggak gopoh gitu kan. Apalagi Sidoarjo hari ini jadi rujukan kabupaten sekitar sehingga penuh di sini. Nah, karena penuh, kita dorong yang barat ini berdiri. Rumah sakit Sidoarjo Barat lah. Ini wajib. Nah, masalah COVID ini memang masalah bersama, sehingga tidak mungkin bupati saja bisa menyelesaikan, dunia aja kelimpungan gitu kan. Tapi harus bersama-sama menggerakkan edukasi terus-terusan 3M. Demikian kawan perbincangan saya dengan Gus Mudor, Bupati Sidoarjo terpilih
tentang berbagai permasalahan yang nanti akan dihadapi begitu beliau dilantik sebagai Bupati Sidoarjo. Dan kita harapkan bahwa Bupati Sidoarjo ini bisa menjalankan amanah dari masyarakat. Demikian saya, Edi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.